Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Putra Pertama, teman saya Nabi Satria Fian. Di sini kami akan presentasikan hasil proyek ketiga kami. Nah, di proyek kali ini kami membuatkan website untuk kafe alternatif kopi. Yang pertama-tama di sini ada video promosinya terlebih dahulu akan kami tayangkan. Itu adalah video promosi dari website kami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu website alternatif kopi. Website alternatif kopi adalah website pos atau point of sale atau lebih gampangnya adalah website kasir yang saya buat untuk mempermudah transaksi di kafe alternatif kopi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langsung ke websitenya. Baik, yang pertama terdapat halaman login, di mana login ini bisa multi user, yaitu bisa login menggunakan kasir atau admin. Jika ada yang login menggunakan kasir, maka akan ke halaman kasir, begitu sebaliknya jika menggunakan akun admin akan langsung ke halaman admin. Di sini saya akan mencontohkan login ke halaman kasir terlebih dahulu. Ini adalah kasir. Ya, kasir bisa ke dua halaman ini. Yang pertama adalah kasir dan juga dari sales report. Di sini saya akan menjelaskan halaman kasir terlebih dahulu. Halaman kasir ini berisi menu-menu yang ada di kafe alternatif kopi. Nah, jadi kasir ketika melakukan transaksi di halaman ini. Jadi saya akan mendemokannya. Misal di sini ada customer ingin membeli basreng dan juga americano. Langsung saja kita check out di sini. Dan kita akan memasukkan nama customer. Ini sebagai contoh saya akan masukkan ini. Dan juga kita akan memasukkan nominal cash yang telah diberikan oleh customer. Di sini kita sebelumnya kita bisa memberitahu total untuk pembayaran yang telah dilakukan yaitu oleh uang cash. Jadi misal saya memberikan cash 30.000, maka akan langsung dihitungkan untuk kembaliannya. Di sini juga tersedia pilihan yaitu dine-in atau take away. Ini sebagai contoh saya akan memilih take away. Langsung enter dan kita bisa langsung melakukan print stroke. Ketika nanti akan dikonekkan ke printer, maka stroke akan terprint dengan sendirinya. Ketika orderan telah berhasil, akan masuk ke halaman dari sales report ini. Lalu selanjutnya di halaman dari sales report yang pertama terdapat download PDF dan email, lalu di bawahnya terdapat total order per hari dan juga total pemasukan. Lalu di bawahnya terdapat sistem search di mana saat mungkin pemasukan hari itu ramai dan ingin mencari sebuah ID tinggal langsung saja diketik. Setelah itu di bawahnya terdapat beberapa transaksi hari itu seperti tadi. Order ID 417 bernama Lukman dengan order tipenya take away dan juga terdapat waktu transaksi yang dilakukan. Selanjutnya terdapat tombol action juga di mana terdapat detail pemesanan seperti basreng dan americano. Lalu di bawah terdapat juga show entries di mana jika pesanan ramai seperti 100 mungkin bisa diatur ke 100. Selanjutnya terdapat download PDF di mana sistem ini akan mendownload laporan sales per hari itu.
maka akan langsung jadi seperti ini, dan juga bisa send email. Di sini ketika kita ingin mengirim email, kita tinggal memasukkan alamat email yang dituju, nama mengirim dan juga deskripsi. Maka file pedagang tadi bisa langsung terkirim kepada email yang akan dituju. Sebagai contoh, di sini akan mengirim email ke email rekan saya. Maaf ini memang sedikit lama. Nah, jika berhasil akan muncul email sudah terkirim. Bisa kita lihat Seperti ini, email langsung masuk ke dalam Gmail yang sudah dituju. selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk halaman adminnya. Ini saya akan login ke halaman admin terlebih dahulu. Oke, halaman admin. Di halaman dashboard, admin dapat melihat total order per bulan dan juga total pemasukan per bulan. Dan juga di bawahnya terdapat grafik. Dan juga grafik tersebut berbeda-beda setiap bulannya. Di halaman selanjutnya ada fitur menu manajemen. Di halaman ini admin bisa menentukan berapa aja yang akan ditampilkan dan juga bisa menghilangkan atau mengedit menu sesuai dengan keinginan admin. Juga bisa menambah juga. Di sini sebagai contoh saya akan menambah menu baru. Dan memasukkan nama menu, harga dan juga kategori. Ini saya akan mencoba dengan kategori. Lalu bisa memasukkan gambar. Contoh saya masukkan gambar ini. Maka akan tertambah dan juga tertampilkan di halaman kasir. Nah, seperti ini. Maka dia akan langsung terupdate dan tentunya akan bertambah. Tentunya juga bisa kita mengedit menu tersebut. Di sini saya akan mengubah namanya. Maka di sini juga akan terubah. Dan yang terakhir saya akan mencoba untuk menghapus menu ini. Oke, sebelum saya hapus, di sini juga ada fitur untuk menonaktifkan menu. Misal menu tersebut telah habis, kita bisa nonaktifkan di sini. Maka menu tersebut akan menghilang dan berpindah ke bawah seperti ini. Ketika dipencet, ada tulisan menu ini sedang tidak tersedia. Dan yang terakhir, kita bisa menghapus menu tersebut. Maka di sini juga akan terhapus. Selanjutnya ada halaman kategori manajemen. Selanjutnya di halaman kategori manajemen, di sini admin bisa mengatur atau menambah kategori seperti snack, food, non coffee atau kopi, dan juga bisa menambah. Di sini saya akan menambahkan lagi. Saya akan menambah kategori. Ini akan terupdate. Nah, ada kategori baru. Lalu ketika kita ingin menambahkan menu, misal ada kategori baru, maka dia juga akan terupdate seperti ini. Jadi di sini ada tambahan kategori baru yaitu tes. Mas seperti tadi, di sini kita juga bisa mengedit dan juga menghapus. Di sini sebagai contoh, saya akan edit terlebih. Update dan
akan langsung berganti di sini. Nah, maka nama kategorinya langsung berubah. Lalu ketika kita menambahkan menu baru, kategori yang tadi juga langsung terupdate. Nah, seperti itu. Ya, saya akan menghapus kategori ini. Maka akan langsung terhapus di halaman kasir, dia akan langsung hilang, dan juga di halaman manajemen dia juga akan menghilang seperti ini. Dan di bagian ini sekarang selanjutnya ada fitur search, di mana misal ada banyak kategori yang nanti ingin lebih cepat mencarinya, bisa langsung search di sini. Misal saya ingin cari ya langsung keluar. Dan sini saya mau mencari kopi, ya langsung keluar. Selanjutnya adalah halaman sales report. Di halaman sales report ini seperti di halaman dari sales report tadi. Namun di halaman dari sales report adalah histori pembelian pada hari itu saja. Nah, beda dengan halaman sales report ini. Halaman sales report ini berisi tentang seluruh histori pembelian yang pernah terjadi di website ini. Dan juga ada gantian isu harus diperhatikan. ada total order this month atau bulan ini, dan juga total income. Dan juga di bawahnya ada filter dan double PDF. Selanjutnya ada fitur search dan juga seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada button print receipt. Misalnya tadi waktu transaksi terjadi kesalahan atau struknya tidak terprint dengan baik, sini kita bisa meminta bantuan admin untuk melakukan print ulang. Nah, dengan menekan button print receipt, maka akan terprint struk yang ingin kita print seperti ini dengan detail yang sama seperti tadi. Selanjutnya, sini saya akan mendemokan filter dan download PDF. Misal saya ingin mengunduh pada transaksi mingguan, kita bisa langsung apply. Nah, pada di sini akan terganti, dan juga kita bisa download seperti tadi dan kirim email seperti tadi. Selanjutnya terdapat halaman akun manajemen, di mana admin bisa mengatur akun kasir seperti di sini, beli kasir 1, 2, dan 3. Juga admin bisa mengedit atau menambah akun. Sebagai contoh, di sini ada bagian nama, ada email, dan juga password. Lalu admin juga bisa mengedit, akan hasilnya di bagian edit sini bisa mengganti nama, email, dan juga password. Fungsinya untuk edit adalah jika ada kasir yang lupa dengan passwordnya, admin bisa membantu dengan mengganti password tersebut. Lalu akan otomatis teraktif. Lalu di sini juga ada change password untuk admin, di mana jika admin juga lupa dengan passwordnya bisa diatur di halaman ini. Atau lebih tepatnya, misal nanti ada kejadian yang bisa diberikan seperti password bocor, admin bisa mengganti password tersebut di sini dengan memasukkan current password atau password hari ini, dan juga memasukkan password baru dan juga confirm password. Di sini saya akan mendemokannya. Misal di sini terjadi kebobolan password, jadi saya akan memasukkan password yang telah terbentuk terlebih dahulu atau password lamanya terlebih dahulu. Ini satu juga bisa menjadi
Ya seperti tadi saya tahu bahwa sebenarnya dari 1 sampai 8. Akan langsung terganti dan langsung bisa login sih. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apakah saran atau kritik dari Bapak Ibu Guru? Persilakan. Oke, Yusuf, tadi yang apa namanya, yang untuk ini kan digunakan untuk satu kafe atau bisa? Satu kafe Pak. Tapi mungkin misal ada orderan dari kepada kafe mungkin bisa. Kan kayak udah ada strukturnya gitu Pak. Tinggal menyesuaikan. Nah, tapi kalau dengan seperti itu, apakah ada menu khusus untuk ganti logonya, ganti nama kafenya? Oh, untuk di bagian admin belum ada Pak. Jadi harus upload gambar manual. Ya, nanti kita kasih ya, tambah yang sebenarnya bisa. Iya. Terus materi database apa yang sudah kamu terapkan di sini? Saya menggunakan struktur prosedur untuk mengambil data orderan per hari. Ya, jadi bisa saya gunakan di history harian atau misal nge-search, kan tadi ada PDF itu Pak. Nah, bisa digunakan di situ juga kan. Berarti dari satu tabel atau dua tabel? Dari Dua tabel ada tabel order dan juga user. gunakan apa? Menggunakan Join atau select biasa? menggunakan itu Pak, live join. Join. Nah, coba saya bisa. Bisa itu Pak. Nah ini Pak, nama apa namanya prosedurnya adalah get daily order. Lalu saya akan menampilkan isi dari get daily order. Nah seperti ini Pak. Hasil. Jadi di sini saya jelaskan. Yang pertama ada select row titik bintang, yaitu mengambil semua kolom dari tabel O, atau jadi saya aliaskan menjadi tabel order, saya aliaskan jadi O. Lalu di sampingnya ada U name as kasir, yaitu mengambil semua data user, semua nama yang ada di dalam tabel user saya aliaskan menjadi kasir. Lalu di bawahnya from orders O, itu dari tabel order saya aliaskan menjadi O. Lalu menggunakan left join user U O titik user ID, itu yang itu bermaksud untuk saya menggabungkan dua tabel, yaitu tabel user dan juga tabel order berdasarkan O titik user underscore ID atau user yang melakukan transaksi sama dengan user ID. Lalu di bawahnya ada date, yaitu ketika kapan orderan ini dibuat sama dengan when start date. When start date adalah perintah misal ingin memanggil, misal untuk tanggal hari ini atau sebagainya. Lalu ada order by titik underscore add sekian ini, itu story ini akan diurutkan dari yang terbaru ke yang terlama. Pakai scanning ya? Ya, Oke, saat ini aja. iya Pak. Trigger pakai? Enggak Pak, cuma pakai ini aja.
Ya. Saya laporan ke Bunda View, ke apotek query kan. Oh. Di query sama data kita tinggal maju. Terus itu tadi ada fitur hapus akun kasir ya. Ya. Kalau udah hapus transaksinya nggak hapus semua. Enggak. Oh enggak. Enggak. Cuma namanya aja. Transaksi penjualan nggak bukan kasir yang melakukan. Ini Pak, cuma namanya aja. Namanya aja. Ya, username-nya aja. Yang ganti password tadi nggak dikasih fiturnya. Kenapa? Yang ganti password apa? Untuk Kasir. kasir. Ada. Ada ganti password kasir. Pak? Ada fitur ganti password kasir dikasih sendiri. Bukan, tapi di di halaman adminnya. Oh, ada ya kenapa nggak dikasih fiturnya? Alasannya kenapa? Karena nanti bisa minta tolong admin. Oh, biar ada ya. Biar Hubungan jadi dengan kasir ya, dan admin. dan supaya itu apa namanya kerjaannya itu terbagi. Jadi kasir aja, terus admin dan admin aja. Kalau misalkan bayangan saya ya, kalau misalkan saya punya akun kasir sendiri bekerja di suatu kafe ya, saya punya hak atas akun saya ya harusnya bisa ganti password untuk keamanan saya dan jam saya gitu ya. Tapi kalau pertimbangan adalah supaya ada hubungan antara kasir dan admin tetap terjaga, Ya. ya nggak apa-apa. Kembali kamu. Terima kasih. Apakah Kak Sarah atau masukan lagi? Oke, sebenarnya tidak ada. Terima kasih saran dan kritik dari Bapak Ibu. Saran dan kritik dari Bapak Ibu sangat bermanfaat bagi kami. Presentasi kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.